Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Madya atas nama Basmin Matajeng AS, NIT 2141115 dari Nautika 3F. Saya akan menjelaskan apa itu Marpol 7378 dan Aneks 1 sampai 7. Apa itu Marpol 7378? Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal atau dikenal juga sebagai Marpol 7378, akronim dari Maritime Pollution. Angka 73 sebagai tahun penandatanganan konvensi tersebut dan angka 78 sebagai tahun konvensi tersebut di amandemen dengan protokol tahun 1978. Adalah sebuah peraturan internasional yang dibuat oleh lembaga internasional yang bernama International Maritime Organization atau IMO, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan laut. Salah satu konvensi lingkungan laut yang sangat penting yang dikembangkan oleh International Maritime Organization atau IMO dalam upaya minimalisir pencemaran laut, termasuk pembuangan, pencemaran minyak dan udara. Konvensi Marpol 7378 berlaku bagi seluruh kapal berbendera negara yang telah menandatangani konvensi tersebut dan dimanapun kapal tersebut berlayar. Kapal-kapal tersebut menjadi tanggung jawab negara-negara anggota yang mendaftarkannya dalam Badan Klasifikasi Nasional Negara bersangkutan. Sejarah Marpol. Pada 17 Februari 1973, dalam pertemuan Organisasi Maritim Internasional atau IMO, konvensi bernama International Convention for the Prevention of Pollution from Ships atau Marpol dikeluarkan dan ditandatangani oleh anggota-anggota IMO. Meskipun demikian, pemberlakuan konvensi tersebut belum diterapkan secara resmi. Sebagai tanggapan dari serangkaian kecelakaan kapal tanker yang terjadi pada periode tahun 1976 sampai 1977. Konvensi tersebut kemudian diamandemenkan dengan protokol tahun 1978. Hal ini menyebabkan nama resmi konvensi tersebut diperbarui menjadi International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 Marpol 7378. Dengan demikian, Marpol 7378 pada akhirnya diberlakukan secara resmi pada 2 Oktober 1983. Per Januari 2018, Konvensi Marpol 7378 telah disepakati oleh 158 negara anggota IMO yang mencakup 98,95% jumlah tonas pengapalan dunia. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk mengeliminasi secara menyeluruh polusi yang dihasilkan oleh kapal terhadap lingkungan laut dan meminimalisir accidental discharge atau pembuangan limbah yang tidak disengaja akibat aktivitas kapal di laut. Tidak hanya mencakup pencegahan pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal, tetapi mengatur pula soal bahan-bahan beracun, bahan-bahan berbahaya dalam kemasan, termasuk sampah dan limbah dari kapal yang dihasilkan dari operasional rutin melalui 5 aneks. Bahkan pada amandemen tahun 2007, ditambahkan pula 1 aneks yang mengatur soal polusi udara yang berasal dari kapal. Sehingga hari ini susunan aneks Marpol adalah sebagai berikut. Marpol Aneks 1. Lampiran pertama Marpol 7378 berisi tentang peraturan pencegahan polusi yang berasal dari minyak. Aturan ini membuat pencegahan polusi minyak baik dari kegiatan operasional maupun kegiatan insidental. Dalam aturan ini juga disebutkan bahwa kapal tanker minyak baru wajib memiliki lambung ganda serta jadwal penggantian dengan kapal yang sudah ada. Dengan penggunaan lambung ganda di kapal tanker minyak, terdapat pengurangan risiko pencemaran laut akibat kebocoran minyak yang dapat tumpah ke laut. Marpol Aneks 2.
Lampiran kedua Marpol 7378 memuat tentang pengendalian pencemaran oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar. Aturan ini menjelaskan tentang pembuangan serta langkah-langkah pengendalian pencemaran oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar. Selain itu, lampiran ini juga merinci tentang pembuangan residu yang tidak diperbolehkan oleh jarak 12 mil dari laut atau dari darat. Marpol Aneks 3. Lampiran ketiga Marpol 7378 menjelaskan tentang pencegahan dari polusi zat berbahaya dalam bentuk kemasan. Aturan ini berisi persyaratan umum atas standarisasi pengemasan, penamaan kemasan, perlabelan kemasan, batasan kuantitas, serta beberapa pengecualian dalam pengemasan. Selain itu, zat-zat berbahaya yang dimaksud merupakan zat yang termasuk dalam polusi laut sesuai dengan kode IMDG International Maritime Dangerous Goods. Marpol Aneks 4. Selanjutnya, lampiran keempat Marpol 7378 membuat tentang aturan pencegahan dari polusi penyaluran limbah. Aturan ini berisi tentang persyaratan untuk mengontrol polusi sampah laut akibat penyaluran limbah. Selain itu, lampiran ini juga menyebutkan pelarangan pembuangan limbah yang diizinkan, yaitu jika kapal memiliki instalasi pengolahan limbah yang telah disetujui. Marpol Aneks 5. Lampiran kelima Marpol 7378 berisi tentang pencegahan pencemaran dari laut, pencegahan pencemaran dari kapal. Aturan ini memuat tentang jenis-jenis sampah yang dapat dibuang, penentuan jarak dapat dibuangnya sampah, serta cara pembuangan sampah. Selain itu, bagian paling penting dalam lampiran ini adalah pelarangan pembuangan semua jenis bentuk plastik ke laut. Marpol Aneks 6. Lampiran ke-6 Marpol 7378 menjelaskan tentang aturan pencegahan polusi udara yang disebabkan oleh kapal. Aturan ini memuat bahwa kapal yang beroperasi harus mengikuti batasan emisi nitrogen dan sulfur oksida, serta pelarangan keras bahwa kapal tidak boleh menggunakan bahan perusak ozon secara sengaja. Aturan yang dibuat dalam Marpol 7378 sangat lengkap dalam pencegahan berbagai macam polusi akibat kegiatan kapal yang ada di laut. Demikian aturan ini, para pemimpin di seluruh dunia harus tegas menjalankan dan menertibkan kapal-kapal yang berlayar di negara masing-masing. Karena dengan mengikuti peraturan yang ada, polusi akibat kegiatan kapal darat dapat diminimalisir dengan baik. Marpol Aneks 7. Konvensi ini menyebutkan seluruh kapal yang berlayar di jalur pelayaran internasional harus memiliki pengelolaan air balas dan sedimen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh dalam konvensi. Penerapan konvensi BWM di Indonesia sesuai dengan hasil sidang MEPC 71 tanggal 3 sampai 7 Juli 2017 penting untuk diperhatikan para pemilik kapal yang terkena aturan konvensi BWM. Untuk kapal-kapal bangunan baru yang peletakan lunasnya dilakukan pada atau setelah September 2017 harus melakukan instalasi ballast water management treatment system BWMTS pada saat syarat terima kapal. Sedangkan untuk kapal existing atau bangunan jadi melakukan instalasi BWMTS pada saat pembaharuan atau renewal sertifikasi IOPP. Untuk keamanan dan keselamatan pelayaran dalam lingkup internasional, pemerintah Indonesia menerapkan asas Kebotek untuk ukuran dan kapasitas kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2011 dan Tahun 2015 adalah batas waktu di mana kapal-kapal yang berlayar di perairan Republik Indonesia harus memenuhi asas Kebotek. Sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum.